Oke guys, belakangan ini banyak ratusan mahasiswa baru ya, yang tentunya pasti mereka juga butuh pekerjaan, mereka juga butuh karir dan lain sebagainya. Tapi yang gue pikir guys, ada beberapa orang yang dengan tipikal mereka nggak mau kerja berat ya, pengennya kerja di kantor dan lain sebagainya, gajinya gede dan pokoknya macam-macam permintaannya guys. Jadi buat kalian fresh graduate yang S1, S2 dan mungkin S3, jadi opportunity itu nggak selalu nggak selalu ada buat kita ya. Apalagi persaingan sekarang makin ketat dengan SDM yang semakin tinggi, kita juga harus mampu bersaing untuk menjadi pribadi yang unggul ya guys ya. Nah guys, kali ini gue pengen cerita tentang gimana sih caranya menghadapi interview agar lolos sampai diterima di sebuah perusahaan guys. Jadi gini guys, gue pernah beberapa kali interview dan sampai berhasil semua ya. Ada beberapa teknik yang menurut gue sendiri guys, itu gue lakuin dan berhasil ya. Terkadang si interview membawa kita ke topik-topik yang nyeleneh. Nyeleneh bukan berarti yang enggak ya, tapi membawa topik untuk mengetahui pribadi kita orangnya kayak gimana sih, apa mudah terbawa arus atau berpendirian kekeh ya. Contohnya kalau dihadapin dengan dua pilihan, kadang ada beberapa interview yang memaksa kita memilih dengan dua opsi, mau kerja berat atau kerja keras dan lain sebagainya. Itu juga korelasinya juga harus kita memiliki jawaban yang sesuai dengan yang tadi kita ucapkan. Kalau kita contohnya kalau saya sih sadar kalau ditanya ya siap ditempatkan di mana saja, kalau gue jawab sih siap. Terkadang si interview bilang gimana kalau jadi tukang kebun dan lain sebagainya. Itu cuma ngetes doang guys, ngetes mental kita siap kerja atau enggak, ngetes kita mau berusaha kerja keras atau enggak ya guys ya. Jadi gitu guys. Terkadang kita dibawa ke arus yang dia pengennya ngetes mental ya. Kadang dia nanya gitu ya, kalau di kerja berat gimana? Jawab aja ya siap, karena memang pertama ya, walaupun fresh graduate, kita juga nggak punya pengalaman apa-apa guys. Meskipun gelar sarjana dapat kita raih ya, terkadang perusahaan lebih memilih yang berpengalaman guys. Jadi ketika di interview dan ditawarin gimana kalau di bagian bersih-bersih gudang, di bagian apa, jawab aja iya. Jawab aja iya. Kadang kita berpikir, aduh nanti kalau dikasih bagian bersih-bersih gudang beneran gimana ya? Ya nggak apa-apa, itu sebagian dari proses guys. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang mengetes mental karyawannya dengan begitu ya. Jadi nggak langsung di tempat yang enak gitu ya. Jadi harus nyebur dulu ke lapangan, nyebur dulu ke sosialnya di perusahaan itu bagaimana sih. Ini nggak harus enak memimpin, jadi leader dan lain sebagainya. Jadi itu guys, yang pertama jangan terbawa arus dengan interview. Yang kedua, terkadang kita ditawarin perusahaan yang nggak sesuai ekspektasi kita, sarjana dan lain sebagainya. Harusnya kerja enak dong di kantor, jadi leader dan lain sebagainya. Itu nggak selamanya beneran ditawarin. Kalau kerja di bagian bersih-bersih tadi ya bilangin iya aja. Kalaupun benar ya nikmatin aja, itu sebagian dari proses guys. Pasti perusahaan tersebut sudah mempunyai kriteria tersendiri. One day mungkin 1 bulan, 2 bulan pasti bakalan diangkat jadi leader untuk sesuai dengan strata yang kita ajuin ya guys ya. Yang ketiga guys, jangan pernah berkata yang tidak sopan kepada sang interview. Kalau salah ya bilang maaf, oh maaf ini gitu ya. Jadi jangan cekakak cekikik gitu ya. Jadi kadang kita anggap interview adalah ngobrol biasa. Jangan sekali-kali menganggap interview itu ngobrol biasa guys.
Jadi harus ada etika-etikanya tersendiri ya. Kalau yang interview cewek cantik gimana? Ini godaan terberat ya. Kadang kita dibawa ke interview yang orangnya good looking, cantik dan lain sebagainya, menarik lah ya. Terkadang kita terbawa emosi, grojek sama dia, itu udah di luar etika, itu nggak masuk ya. Ya tetap dilanjutin interviewnya, tapi nilainya udah nggak ada. Value-nya buat si interview, yang interview kalian itu udah berkurang gitu ya. Ini orang kok malah ngecengin si yang interview. Jadi tuh guys, jangan pernah ngecengin yang interview. Meskipun itu cantik ya, kayak Mbak SPG di sana ya. Yang keempat guys, selalulah merendah guys. Kalau ditanya pengalaman kerja, jawab seadanya, waktu itu magang di mana dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah mengunggulkan diri sendiri. Oh, saya pandai dalam ini loh, saya pandai dalam ini. Jangan. Kepandaian itu kalaupun kalian cantumin di sertifikat atau piagam-piagam lain yang disertakan sih it's okay ya, nanti bakalan dibahas tersendiri kok. Si interview juga bakal bahas piagam-piagam dan sertifikat yang kalian kasih gitu ya guys ya. Jadi jangan pernah membuka topik saya unggul, saya pinter di ini, jangan pernah guys. Jadi yang keempat itu. Yang kelima guys, jika ditanya, seandainya kalian punya pengalaman kerja, ditanya tentang perusahaan yang sebelumnya, itu jangan pernah menjelek-jelekan sedikit pun tentang perusahaan kalian yang sebelumnya. Jadi mereka berpikir juga, oh ini berarti ini orang loyal gitu ya. Kalau kita udah menjelekkan perusahaan yang sebelumnya kita kerja, mereka juga berpikir, oh ini orang ya pantesan dikeluarin. Pantesan dikeluarin dari perusahaannya sebelumnya ya. Jadi itu guys, 5 tips dari gua untuk menghadapi interview supaya sukses sampai bisa ada surat panggilan kerja ke kalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan, karena udah gue praktekin beberapa kali, lolos semua ya. Bahkan di perusahaan Jepang lolos juga. Waktu itu di Jakarta gue pernah dari 5.000 dari seluruh Indonesia itu sekitar ratusan ribu orang, dan yang diambil cuma 5.000 orang yang bisa masuk ke perusahaan Jepang tersebut. Gue pernah masuk sampai bisa tahap ke kerja di sana. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share YK Entertainment Jengges Kudus. Thank you, bye-bye.